Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Puspita, NIM G200100027. Mata kuliah Biologi Laut, dosen pengampu Andi Adli SPIMP. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisme, habitat, siklus hidup, dan kebiasaan makan pada beberapa jenis spesies yang di air maupun di darat. Di sini saya akan menjelaskan spesies yang terdapat di air, yaitu tumbuhan air. Tumbuhan air contohnya alga. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Bahan makanan yang dihasilkannya tidak hanya dimanfaatkan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk manusia dan hewan. Habitat dan siklus hidup alga. Habitat alga. Alga merupakan organisme yang hidup di habitat perairan, baik itu di perairan air tawar ataupun air laut. Sebagian dari spesies alga hidup di suhu yang sangat dingin, seperti perairan dingin ataupun di puncak gunung. Siklus hidup alga. Daur hidup atau pergantian keturunan adalah proses yang dimulai dari satu individu sampai terbentuk individu baru. Selama perkembangan alga melalui sejumlah tahap yang berbeda dan urutannya disebut siklus hidup. Dalam daur hidup untuk setiap alga adalah berbeda. Tumbuhan yang mempunyai generasi dengan inti haploid disebut gametofit, dan yang mengandung inti diploid disebut sporofit. Urutan secara teratur dari gametofit dan sporofit disebut pergantian generasi. Spesies yang kedua yaitu karang. Terumbu karang adalah ekosistem di laut yang terbentuk oleh biota laut penghasil kapur, khususnya jenis-jenis karang, batu, dan alga berkapur, bersama dengan biota lain yang hidup di dasar lautan. Terumbu karang merupakan ekosistem dinamis dengan kekayaan biodiversitasnya serta produktivitas tinggi. Karena itu, terumbu karang mempunyai peran yang signifikan. Secara ekologis, terumbu karang merupakan tempat organisme hewan maupun tumbuhan mencari makan dan berlindung. Habitat karang. Habitat terumbu karang pada umumnya hidup di pinggir pantai atau daerah yang masih terkena cahaya matahari, kurang lebih 50 meter di bawah permukaan laut. Beberapa jenis terumbu karang dapat hidup jauh di dalam laut dan tidak memerlukan cahaya. Siklus hidup karang. Siklus hidup karang dimulai setelah peristiwa mass spawning. Sel sperma akan membuahi ovum 1-2 jam setelah spawning. Dilanjutkan pembelahan zigot selama 18 jam. Zigot akan berkembang menjadi larva planula yang melayang-layang mengikuti arus di kolom perairan, lalu mencari substrat yang cocok untuk menempel. Berikutnya yaitu krustasea. Krustasea atau udang-udangan adalah suatu kelompok besar dari arthropoda, terdiri dari kurang lebih 52.000 spesies yang terdeskripsikan dan biasanya dianggap sebagai suatu subfilum. Kelompok ini mencakup hewan-hewan yang cukup dikenal seperti lobster, kepiting, udang, udang karang, serta teritip. Habitat krustasea. Krustasea banyak terdapat di habitat muara dan di laut. Siklus hidup krustasea diawali dengan tahap telur yang kemudian akan menjadi larva. Tipe atau tahap larva yang pertama yaitu Nauplius. Walaupun tidak semua krustasea memiliki tahap ini, contoh Isopoda, tetapi tahap ini merupakan karakteristik yang terpenting untuk mengidentifikasi krustasea. Kebiasaan makan krustasea. Udang muda membenamkan diri dalam substrat selama siang hari dan tidak makan atau tidak mencari makanan. Tingkah laku makan ini dapat diubah dengan pemberian pakan ke dalam tambak. Spesies selanjutnya yaitu Echinodermata. Echinodermata adalah sebuah filum hewan laut yang mencakup bintang laut, teripang, dan beberapa kerabatnya. Kelompok hewan ini ditemukan di hampir semua kedalaman laut. Filum ini muncul di periode Kambrium awal dan terdiri dari 7.000 spesies yang masih hidup dan 13.000 spesies yang sudah punah.
Habitat dan siklus Echinodermata. Habitat Echinodermata dapat ditemukan hampir pada semua ekosistem laut, namun paling banyak ditemukan pada zona pantai intertidal. Siklus hidup Echinodermata dimulai dari sel telur dan spermatozoa. Dari individu dewasa mengalami fertilisasi eksternal dan terbentuk zigot. Zigot berkembang menjadi blastula dan gastrula. Setelah gastrula terbentuk larva yang bersimetri bilateral disebut bipinaria. Spesies selanjutnya yaitu ikan. Ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Habitat ikan secara umum adalah air tawar dan air laut. Siklus hidup ikan memiliki siklus hidup yang terbagi menjadi 4 tahap, yaitu telur, larva, ikan muda, dan ikan dewasa. Kebiasaan makan ikan. Kebiasaan makan ikan adalah kuantitas dan kualitas makanan yang dimakan oleh ikan. Sedangkan kebiasaan cara memakan adalah waktu, tempat, dan caranya makan untuk mendapatkan makanan. Kebiasaan makanan dan cara memakan ikan secara alami bergantung pada lingkungan tempat ikan itu hidup. Spesies selanjutnya yaitu reptil. Reptil adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Reptilia adalah tetrapoda dan menelurkan telur yang embrionya diselubungi oleh membran amniotik. Sekarang ini mereka menghidupi setiap benua kecuali Antartika. Habitat reptil dapat hidup di area mulai dari pantai, laut, sungai, hutan, dataran rendah, hingga pegunungan. Reptil dapat hidup di sepanjang sungai atau air yang mengalir, hutan primer dan hutan sekunder, pohon, pemukiman manusia, dan beberapa jenis dapat hidup pada habitat yang terganggu. Siklus hidup pada reptil. Reptil dewasa setelah berproduksi akan bertelur. Embrio dalam telur tersebut kemudian akan menetas dan tumbuh menjadi reptil remaja. Reptil remaja sudah bisa bertahan hidup sendiri, mereka dapat memangsa makanannya dan tumbuh menjadi reptil dewasa. Spesies selanjutnya yaitu burung. Burung adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang yang memiliki bulu dan sayap. Jenis-jenis burung begitu bervariasi, mulai dari burung kolibri yang kecil dan dapat mengepakkan sayap dengan sangat cepat, penguin yang menyelam dengan sayapnya, hingga burung unta yang lebih tinggi dari manusia. Habitat pada burung. Burung dapat menempati tipe habitat yang beraneka ragam, baik habitat hutan maupun habitat bukan hutan, seperti tanaman perkebunan, tanaman pertanian, pekarangan, gua, padang rumput, savana, dan habitat perairan. Siklus hidup burung dimulai dari telur, anak burung, burung kecil, hingga burung dewasa. Spesies selanjutnya yaitu mamalia. Kelompok hewan yang menyusui anaknya dikenal dengan istilah mamalia. Istilah mamalia berasal dari bahasa Latin, mama yang berarti puting. Istilah ini pertama dikenalkan oleh Carl Linnaeus pada tahun 1758. Habitat mamalia. Mamalia besar menyukai karakteristik habitat berupa hutan alam yang memiliki kerapatan vegetasi yang cenderung tinggi, terutama bagi satwa karnivora seperti macan tutul, macan kumbang, dan macan dahan yang lebih terkonsentrasi di hutan alam dengan tajuk vegetasi yang rapat serta jauh dari gangguan kehadiran manusia. Siklus hidup mamalia. Mamalia memiliki siklus hidup yang sama dengan manusia, yaitu melalui tahap bayi, remaja, dewasa. Mamalia akan mengandung anaknya, melahirkannya, dan menyusuinya. Bayi mamalia memiliki fisik yang mirip dengan induknya, namun lebih kecil dan lebih rentan.